sudah ditahan selama 4 bulan lebih, jadi waktunya sekarang itu quality time dulu. Iya kan, kalau berantem nanti juga bisa. Yang penting sama teman-teman dulu, kumpul-kumpul dulu. Ya, karena anak-anak kan dulu. bisa dibilang Kaisa ini suka kepancing gitu loh. Ya kan? Awalnya gitu, awalnya pasti suka kepancing, tapi itu lagi balik lagi semenjak saya masuk itu banyak pelajaran dan hikmah-hikmah yang didapatkan Bu gitu. Jadi nggak langsung, jadi emosinya udah mulai terkontrol gitu. Tapi bukan kapok ya, beda kapok sama ini. Jadi kita lebih dewasa. Kapok itu memang dia berbuat sesuatu. Iya, enggak. Ini enggak. Cuman dia sekarang diajar oleh Allah untuk belajar sabar. Iya. Dan dia kan sudah mendekatkan diri kepada Allah, sholat tahajud, segala sholat sunat dan ya otomatis sholat. Iya, yang tadinya awalnya kan bolong-bolong, tapi di situ tuh karena ini lulusan madrasah. Jadi ilmu agamanya luar biasa. Cuman kadang-kadang suka lupa, itu namanya sifat manusia lemah. Bukan suka lupa, emang dilupakan dulu. Sekarang nggak bisa, dia harus tetap terus berterima kasih kepada Allah dengan cara sholat yang benar 5 waktu dan sholat sunat dan jadi sebenarnya gini, buat pelajaran nama yang teman-teman yang lainnya, mungkin ini hukuman bagi saya, tapi bukan hukuman yang dilaporkan, tapi hukuman bagi saya yang dulu-dulu mungkin saya punya kesalahan sama orang lain, tidak dilihat oleh manusia tapi dilihat oleh Allah. Jadi saya udah ini terima hukumannya untuk lebih ikhlas gitu loh Bu. Kaisa berarti udah ada di titik ikhlas apa udah memaafkan juga pihak-pihak mungkin kayak pelapor Kaisa atau kalau memaafkan apa masih ada dendam sih? Melupakan saja. Manusiawi ya, masih melupakan aja dulu gitu. Aku udah kecil masih ada dendam masih. Iya. Apa sudah memaafkan mungkin? Sewaktu dia jadi tersangka pun aku sebenarnya udah puas sih, gitu, walaupun bukan aku sendiri yang melaporkan gitu, tapi dengan kejadian kemarin itu aku juga udah cukup puas. Contohnya aku ditangkap depan anak-anak manajemenku, tapi dia ditangkap depan anak kandungnya kayak gitu. Jadi itu Tuhan menunjukkan ini, udah kamu calm down dulu, tenang gitu, ya kan. Contohnya saya dikasusin lama gitu sampai 1 tahun baru diproses, tapi dia 1 bulan lebih cepat gitu, 10 kali lipat lebih cepat gitu. Jadi banyak lah yang apa namanya itu Bu, pelajaran yang diambil gitu. Ada nggak sih pesan buat Doi? Buat dia ada nggak sih pesan buat dia? Pesan buat dia ya semoga semakin lebih baik lagi lah gitu. Tapi Kaisa menekankan aja apa udah memaafkan apa masih belum dalam hati kecil? Nggak ada minta maaf ya jadi. Iya gimana ya? Kalau maaf itu kan harus keluar dari mulut seseorang kan, gitu. Kan aku bukan maha pemaaf, iya kan? Aku malaikat. Iya, aku bukan maha pemaaf, manusia biasa. Tapi kalau seandainya ada orang minta maaf ya selagi itu bisa kita maafkan. Seperti pemukul saya dulu kan datang gitu ya, saya maafkan gitu. Tapi dia harus mau minta maaf gitu maksudnya biar ya bukan harus, bukan kita yang bilang harus, bukan. Kan tulus. Iya tulus gitu. Seperti pemukul saya dulu kan keluarganya datang, ini datang, gitu. Ada keinginan mungkin minta maaf secara langsung atau mungkin kita nggak ada rencana itu deh. Oh enggak dong, kalau saya buat apa minta maaf, saya kan udah diputuskan saya tidak. Nggak tahu itu. Tapi banyak keinginannya sendiri dari Kaisa. Apakah ada keinginan dia datang meminta maaf? Saya enggak juga. Tapi kalau misalnya Nikita datang gitu ke Kaisa minta maaf, dari Kaisa sendiri nggak tahu. Masih bahaya sih kayaknya enggak. Tapi Bu Elsa nggak ada artinya untuk bentuk pembelajaran nih, artinya kan ini kasus terkesan dipaksakan, terus nggak ada bukti, terus orang ditahan segala macam, nah gimana? Ya itu nantilah kita pikirkan, ini kan baru 1 hari. Iya, masih capek. Nggak mungkin lah nanti. Tapi apa mungkin kemungkinan langkah-langkah yang bisa Bu Elsa dan bisa Sega lakukan apa mungkin? Ya nanti aja, belum. Ini Isa Sega lagi ya nggak mau dulu urusan dengan pihak kepolisian. Kepolisian lagi sibuk kan? Iya, lagi sibuk. Sekarang kan Isa lagi mau kerja, jadi dia nomor 1 dia mau
menguruskan badan. Iya, Oh. 12 kilo naik Bu. Jadi menguruskan badan, tapi sebetulnya cantik juga. Oh, enggak. Dari segi hukum sendiri, ketika tuduhan itu tidak terbukti gitu kan. Nah, misalkan Arisa sebagai korban, bisakah menuntut balik terkait hal itu, Bu? Ya bisa Nah, secara hukum ya. Secara hukum secara bisa. hukum. Nah, Ya bisa secara hukum ya kan laporannya palsu, memberi keterangan palsu di bawah sumpah gitu. Tapi Bisa akunya nggak ini dulu. secara hukum, tapi Oh. nanti lah kita lihat. tapi Siapa aja bisa- mungkin bisa- secara hukum siapa aja yang bisa diperkarakan mungkin oleh Isa sendiri atau Bu Elsa? Iya. Hah? Saya jawab. Iya. Yang pertama, kita belum ada bahas ke sana, tapi kita berpatokan kepada KUHP. Di dalam pasal 95 KUHP, apabila tidak terbukti melakukan tindak pidana, itu negara wajib mengganti kerugian. Kita bisa buka pasal 95 KUHP. Terus yang kedua, bahwasanya laporan yang dilakukan oleh saudara NM itu kan sudah jelas diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak terbukti baik dari segala dakwaan maupun tuntutan daripada jaksa penuntut umum, sehingga jelas apa yang dituduhkan tersebut adalah tidak benar. Iya, saya nyatakan kenapa dibilang bebas murni. Ya, kalau Ya. kalau bebas murni itu dakwaannya tidak terbukti ini kan, mengadili menyatakan terdakwa Adrena Isa Sega binti Asradul Sega tidak terbukti dakwaan alternatif ke-1 atau kedua. 2. Membiarkan terdakwa dari dakwaan alternatif ke-1 atau kedua. Memulihkan kembali harkat, martabat dan kedudukan terdakwa seperti semula. Memerintahkan untuk segera mengeluarkan terdakwa dari tahanan. Menetapkan barang bukti berupa 1 buah flash disk berisi video dan 1 buah flash disk berisi screenshot Instagram dan video. Dikembalikan kepada siapa barang bukti itu disita. Ini kan yang menyerahkan katanya itu NM dalam berkas perkara, membebankan biaya perkara kepada negara. Jadi kalau dakwaannya aja yang dibacakan pertama oleh jaksa tidak terbukti, ini namanya bebas murni. Jadi apa yang didakwain oleh Bapak jaksa bla 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 itu nggak ada satupun terbukti. Bang Fitra, berarti Ada juga kalau yang namanya bebas namanya onslah. Jadi dakwaan kemudian ada tuntutan. Nah, tuntutan itu ada perbuatan tapi bukan pidana, namanya onslah. Kalau ini flash pra dari awal tuh sebetulnya dia udah gak boleh ditahan apa. Nyatanya kan tadinya kena 242 karena itu ancaman hukuman tinggi kan dia ditahan. Ternyata di dalam tuntutan jaksa Bukan menuntut 242, bukan 242 tapi 310. Nah 310 itu nggak boleh tahan, ancaman hukumnya 9 bulan ya. Berarti ada celah laporan palsu, bisa disebutkan seperti Iya. itu. Betul, ada celah laporan Iya. terkait laporan palsu. Iya. Berarti ada kemungkinan Dan juga ada untuk keterangan palsu juga di bawah sumpah. Ya berarti ada Kalau itu ada jelas ya, langkah- kita juga punya rekaman. ada langkah untuk coba mengajukan hal itu. Apakah ada langkah dari kuasa hukum maupun dari Itu bisa kita lakukan, tapi kita belum memikirkan itu. Aku yang Terus, masih tahu oleh polisi.